warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluhu ittakhadhahu Allahu khalilan kama ittakhadha Allahu jalla fi ulahu Ibrahima khalilan. Salawatu rabbi wa salamuhu ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumil. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ja'alani Allah wa iyyakum tahta qawlihi subhanahu jalla wa ala. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid As-Samad yang semoga semua kita senantiasa dirahmati dan berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sama-sama kita bersyukur. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih bisa belajar bersama, bermajelis ilmu di rumah suci Allah. Semoga apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Kembali kita menyambung pembahasan kitab Hadis Arba'in. Pembahasan kita pada hari ini masuk pada hadis yang kelima. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang kelima, an Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis dari Aisyah, dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngadakan fi amrina hadza, di dalam urusan kami, maksudnya di dalam agama ini, ma laysa minhu fa huwa raddun, yang mana apa yang dia ada-adakan itu bukan dari bagian agama ini, fa huwa raddun, maka dia tertolak. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah ta'ala. Wa fi riwayatin Muslimin, dan disebutkan juga di dalam riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan sesuatu amalan di dalam agama ini yang tidak ada perintahnya, fa huwa raddun, maka dia tertolak. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah rahmati Allah, hadis ini menjelaskan tentang salah satu syarat diterimanya amal. Sebagaimana kita ketahui bahwa syarat diterimanya amal itu ada dua. Yang pertama, syarat yang paling pertama diterimanya sebuah amalan itu adalah ikhlas hanya karena Allah. Ikhlas hanya karena Allah. Keikhlasan artinya syarat yang pertama ini kaitannya dengan amalan batin. Ikhlas itu adalah amalan batin atau amalan hati. Ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala.
wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah semata, mukhlishina lahuddin, dan mereka ikhlas di dalam ibadahnya. Wa ma umiru illa liya'budullah, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk menyembah Allah semata, mentauhidkan Allah, mukhlisin, dan mereka ikhlas. Kemudian yang kedua, syarat amalan yang kedua yaitu al-ittiba, harus sesuai dengan petunjuk Nabi, mengikuti petunjuk Nabi. Maknanya setiap amalan itu bisa diterima kalau amalan itu sesuai dengan tuntunan syariat, sesuai dengan tuntunan syariat. Dan untuk syarat yang kedua ini yang dibahas di dalam hadis yang kelima, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dan masih ada beberapa hadis yang lain. Salah satu contoh hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda di dalam khutbah-khutbahnya, dan sering Nabi SAW di dalam khutbah-khutbahnya, di dalam tausiah-tausiahnya, di majlis-majlisnya, Nabi SAW sering menyampaikan kalimat yang narasinya itu mirip apa yang disebutkan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Contoh lain hadis dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda di dalam khutbahnya, kata Jabir radhiyallahu anhu, "Fa inna khairal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Atau dalam riwayat lain, "Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah." Nabi SAW bersabda, "Fa inna khairal hadithi kitabullah," sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, Al-Quran. "Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam," dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Wa syarrul umuri muhdatsatuha," dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan. "Wa kullu bid'atin dhalalah," dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Ini hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah, hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala. Kemudian ada lagi hadis lain dari sahabat yang mulia, yaitu Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsiran." Kata Nabi SAW, sesungguhnya siapa saja yang hidup nanti sepeninggalku, fa sayara ikhtilafan katsiran, maka dia pasti akan mendapatkan banyak perselisihan. Fa alaikum bi sunnati, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin, dan hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, yaitu para khalifah-khalifah yang telah mendapatkan petunjuk. Tamassaku biha, kemudian kata Nabi SAW, berpegang teguhlah kalian dengannya, wa 'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dia dengan gigi geraham kalian, wa iyyakum muhdatsatil umur, dan berhati-hatilah kalian dengan muhdatsat. Muhdatsat artinya perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah sesat. Jadi
Ini adalah sebagian riwayat, beberapa riwayat. Masih ada riwayat lain yang intinya Nabi SAW mengingatkan untuk selalu berpegang teguh dengan sunnahnya. Kemudian Nabi menambahkan di dalam hadis riwayat Jabir tadi, untuk selalu berpegang teguh dengan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin dan mahdiyyin. Para khulafa itu Nabi menyebutnya dengan istilah ar-rasyidin dan mahdiyyin, khalifah-khalifah yang telah mendapatkan petunjuk yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pada intinya ma'asyiral muslimin wal muslimat, bahwa syariat ini dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Walaupun Nabi di sini beliau menambahkan dengan istilah alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Kalian juga berpegang teguh dengan sunnahnya para khalifah-khalifah yang telah mendapatkan petunjuk. Tapi itu semuanya khalifah-khalifah tersebut muaranya kepada Al-Quran kalamullah dan bermuara kepada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka barometer timbangan di dalam setiap amalan, semua yang terkait dengan urusan agama, baik itu ibadah maupun muamalah yang ada tuntunan syariatnya atau tuntutan syariatnya, semuanya harus sesuai dengan petunjuk, ikhlas wal mutabah. Semua amalan yang keluar dari jalur Al-Quran, yang keluar dari As-Sunnah, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rabbun, maka semua amalan itu tertolak. Salah satu contoh, ada orang yang dia sholat zuhur 5 rakaat. Syarat pertamanya dia terpenuhi. Dia sholat zuhur, niatnya sholat zuhur ikhlas karena Allah. Syarat pertamanya ikhlas, terpenuhi. Amalan batinnya masya Allah. Tapi sholatnya 5 rakaat. 5 rakaat. Nah, jumlah bilangan rakaat untuk sholat zuhur ini itu menyelesaikan apa yang telah ditentukan oleh syariat, bahwa rabbun. Maka ini amalan tidak sah. Contoh yang lain, misalkan ada seorang muslim dia berkorban, tapi dia berkorban, dia menyembelih kuda. Nah, niatnya ikhlas karena Allah. Sementara syariat itu hanya membatasi, membuat ketentuan bahwa kurban itu hanya berupa kambing, sapi dan unta. Adapun kuda, apalagi ayam, apalagi kelinci, itu tidak ada tuntunan dari syariat. Berkorban di dalam syariat itu hanya kambing, sapi atau unta. Jadi ada juga beberapa riwayat yang lain. Nabi SAW sering berulang. Contoh misalkan Nabi SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Nabi menegaskan, hendaklah kalian sholat sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku cara manasik kalian. Ambillah dariku cara manasik kalian. Maksudnya manasik ibadah haji maupun manasik ibadah umroh. Dan ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat suri tauladan yang baik untuk kalian, untuk orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan hari akhir,
wa dzakarallaha katsiran, dan mereka selalu memperbanyak menyebut nama Allah. Mereka selalu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis-hadis tadi yang kita bacakan dan apa yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Ahzab, ini menegaskan bahwasanya sesuai dengan apa tujuan kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk dicontoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi hadis Aisyah ini intinya adalah peringatan. Intinya adalah peringatan. Basyiran wa nadhiran. Jadi Nabi itu diutus untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Salah satu peringatan yang sangat tegas itu terdapat di dalam hadis yang sedang kita bahas, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama, fa huwa raddun, maka dia tertolak. Baik. Nabi SAW juga bersabda, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran. Siapa yang hidup nanti setelahku, sepeninggalku, maka dia pasti akan mendapatkan berbagai macam perselisihan, kata Nabi SAW. Perselisihan yang dimaksudkan oleh Nabi SAW ini apa? Perselisihan yang terkait agama, terkait syariat, terkait syariat. Kemudian setelah Nabi menyebutkan dan mengabarkan kepada kita bahwasanya nanti pasti kalian akan mendapatkan banyak perselisihan terkait masalah agama ini. Nah, ada satu solusi dan wasiat dari Nabi SAW ketika umatnya yang hidup setelah Nabi, termasuk kita ini, kalau kita mendapatkan banyak perselisihan, nasihat beliau, fa'alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnah para khulafa, para khalifah ar-rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk. Tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengannya, wa abdu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian, wa iyyakum muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian dengan muhdatsat al-umur, yaitu perkara-perkara yang baru. Muhdatsat artinya baru, al-umur artinya perkara-perkara. Muhdatsatil umur, perkara-perkara yang baru, maksudnya perkara yang terkait dengan syariat. Wa inna kulla muhdatsatin bid'ah, maka sesungguhnya setiap muhdatsah itu adalah bid'ah. Setiap yang muhdatsah atau muhdatsah itu disebut bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Jadi peringatan ini sangat-sangat tegas. Sangat-sangat tegas dan rinci. Sesungguhnya setiap yang baru itu adalah bid'ah, setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Nabi cukup sangat-sangat merinci. Nabi tidak mengatakan dan hati-hatilah kalian dengan yang perkara-perkara yang baru, karena setiap yang perkara yang baru itu adalah sesat. Tapi Nabi apa kata Nabi? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sampai istilahnya pun Nabi memastikan dan merinci, setiap yang baru itu adalah bid'ah, dan setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Sebenarnya kan kalau kita lihat secara ringkas, setiap perkara yang baru itu adalah sesat. Ya Pak ya. Artinya ini bantahan untuk orang-orang yang mengatakan, sebagaimana kata para ulama,
bahwa ungkapan yang mengatakan bid'ah itu terbagi dua. Bid'ah itu terbagi dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Ini hadis ini juga bantahan dan mematahkan pendapat yang mengatakan bahwa bid'ah itu ada yang hasanah dan ada yang sayyi'ah. Bid'ah itu ada yang baik, ada yang buruk. Ini bertentangan, sangat-sangat bertentangan dengan peringatan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua yang baru itu bid'ah dan semua yang bid'ah itu bukan adalah sesat. Dalam doa lain Nabi menambahkan lagi, wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang baru itu adalah bid'ah. Setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Setiap sesat itu adalah neraka. Kalau diringkas bisa saja kalau Nabi ringkas tanpa menambah setiap yang baru itu adalah neraka. Bisa saja kan? Tapi Nabi menyampaikan dengan tegas berupa peringatan keras, yang baru itu adalah sesat, yang baru itu adalah bid'ah, bid'ah itu adalah sesat, sesat itu adalah neraka. Jadi pendapat yang mengatakan bid'ah itu terbagi dua sudah terbantahkan oleh hadis ini. Dan narasi seperti ini Nabi SAW menyampaikannya dengan berulang-ulang. Rata-rata khutbahnya Nabi itu mesti ada ini. Fa inna kull wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur. Dan ini adalah muqaddimah yang terbaik di antara banyak muqaddimah. Baik itu khutbah Jumat, itu pun khutbah Idul Fitri, termasuk khutbah nikah. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua yang baru itu terkait agama. Yang dimaksudkan oleh Nabi di sini apa? Itu kaitannya dengan urusan agama, bukan urusan dunia. Kalau urusan dunia, Nabi SAW menjelaskan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau urusan agama kalian lebih tahu. Kalian lebih tahu untuk urusan dunia kalian. Tapi kalau urusan syariat, laisa alaihi amruna, tidak ada contoh dari syariat dari kami bahwa rabbun. Maka itu kata Nabi kita wa billah. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita membahas tentang amalan yang tidak sesuai dengan syariat atau yang disebut dengan sunnah, perlu kita jelaskan dulu terkait ragam atau macam-macam amalan yang tidak sesuai dengan syariat. Di situ ada beberapa macam. Yang pertama, bahwa yang pertama itu amalan-amalan yang sifatnya dalam bab ibadah. Amalan-amalan dalam bab ibadah. Amalan dalam bab ibadah yang tidak sesuai dengan syariat, yang disebut dengan bid'ah, yang otomatis itu pasti tertolak bahwa rabbun. Salah satu contoh yang pertama, amalan-amalan dalam bab ibadah, yaitu mengerjakan ibadah yang sama sekali tidak diperintahkan. Ibadahnya, pokok ibadahnya itu tidak diperintahkan oleh syariat sama sekali. Ini puncaknya bid'ah, total bid'ah. Tidak ada perintahnya sama sekali. Ini jenis yang pertama, amalan dalam bab ibadah. Apa contohnya? Contoh, ada orang beribadah tapi pakai musik. Nah, beribadah pakai musik, pakai joget-joget, menari-nari. Ini tidak ada contohnya sama sekali. Pokok ibadahnya tidak ada contohnya. Kemudian beribadah dengan tidak memakai penutup kepala.
kecuali kalau haji atau umroh itu memang ada dasarnya. Tapi selain dari ibadah haji dan ibadah umroh yang dianggap ibadah itu tidak ada syariatnya, itu disebut dengan bid'ah. Kemudian beribadah dengan bernazar untuk berjemur di bawah matahari, dan ini pernah terjadi ketika Nabi SAW, pernah terjadi di zaman Nabi. Ketika Nabi SAW sedang khutbah, Nabi mendapatkan ada seseorang, dia berdiri, gak duduk. Sengaja dia berdiri karena memang dia sudah bernazar, dia tidak akan duduk dan dia tidak akan berteduh, dan dia tidak akan berbicara, dan dia berpuasa. Ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, kenapa orang tersebut berdiri? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, orang itu memang dia bernazar untuk tidak akan duduk, tidak akan berteduh, tidak berbicara, dan tidak berpuasa. Kemudian kata Nabi, murhu faliyatakallam, suruh dia berbicara, waliyastadil, suruh dia berteduh, waliyaqud, suruh dia duduk, waliyatimmu shaumah. Tapi kata Nabi, nazar dia untuk berpuasa, lanjutkan puasanya. Tapi kalau dia tidak berbicara, kemudian dia bernazar tidak duduk dan bernazar tidak berteduh, kata Nabi tidak boleh. Murhu faliyatakallam, suruh dia berbicara, waliyastadil, suruh dia berteduh, waliyaqud, suruh dia duduk, waliyatimmu shaumah. Tapi kalau untuk nazarnya yang berpuasa, untuk nazar puasanya itu lanjutkan, kata Nabi SAW. Jadi ini jenis yang pertama, bahwa mengerjakan ibadah yang sama sekali tidak diperintahkan oleh syariat, sama sekali tidak ada contohnya. Kemudian melakukan ibadah yang dilarang secara khusus. Beribadah, melakukan suatu ibadah yang mana ibadah itu dilarang secara khusus. Contoh, berpuasa di hari raya. Ini disebutkan di dalam hadis, ada larangan secara khusus. Hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hadani yaumani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima, bahwasanya dua hari ini, maksudnya hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, adalah terlarang untuk berpuasa. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berpuasa di hari raya Idul Fitri dan berpuasa di hari raya Idul Adha itu memang dilarang secara khusus. Nah, jadi kalau amalan ibadah itu dilakukan padahal itu dilarang secara khusus, itu juga masuk dalam kategori bid'ah. Kemudian sholat di waktu-waktu terlarang. Sholat di waktu terlarang. Salah satu contohnya Nabi SAW bersabda, la sholata ba'da subhi hatta tartafi asy-syams. Tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai matahari meninggi. Wala sholata ba'da al-fajri hatta taghiba asy-syams. Dan tidak ada sholat setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Ini memang ada larangannya secara khusus dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya yaitu melakukan ibadah yang pada asalnya diperintahkan, namun ada pelanggaran di dalamnya. Melakukan suatu ibadah yang pada asalnya ibadah itu diperintahkan, tapi terdapat pelanggaran di dalamnya. Dan ini terbagi dua. Saya ulangi Bapak Ibu, melakukan ibadah yang pada asalnya diperintahkan, ibadahnya diperintahkan, tapi ada pelanggaran di dalamnya. Dan ini terbagi dua. Yang pertama, pelanggaran yang menjadikan amalan tersebut tidak diterima. Jadi dia beribadah, tapi ada pelanggaran. Kalau dilakukan pelanggaran ini, ibadahnya tidak diterima. Ini yang pertama. Yang kedua, pelanggaran
yang dilakukan ketika beribadah. Tapi kalau pelanggaran ini dilakukan, itu mengurangi kesempurnaan ibadah. Ibadahnya bukan tertolak, tapi berkurang pahalanya. Yang pertama, pelanggaran yang menjadikan amalannya itu tidak diterima. Yang mana pelanggaran ini maksudnya pelanggaran yang terkait syarat dan rukun ibadah. Contoh yang terkait pelanggaran syarat dan rukun, ketika ada orang sholat, tapi sholatnya pakai pakaian najis, atau sholat zuhur tapi sholatnya 5 rakaat. Ini pelanggarannya terkait rukun. Kemudian sholat dalam keadaan junub. Ini terkait rukun atau syarat, Pak? Kalau sholat dalam keadaan junub yang dilanggar apa? Rukun atau syarat? Syarat sholat itu suci. Kalau sholat zuhur 5 rakaat, ini terkait rukun. Coba ya, rukun. Kemudian yang kedua, pelanggaran yang mengurangi kesempurnaan ibadah. Jadi ibadahnya tetap sah, tapi ibadah pahalanya berkurang. Contoh, ketika sholat tapi pakainya isbal bagi laki-laki, sholatnya sah tapi pahalanya berkurang. Jadi pelanggarannya itu ketika dia isbal. Isbal artinya apa? Isbal itu menjulurkan pakaian melebihi mata kaki, baik itu celana atau gamis dan yang semisalnya. Izaratul muslim ila nisfi saq, ya, aula junaha fi ma syajara bainahu wa bainal ka'bain, ma bainal ka'bain. Apa-apa yang di bawah mata kaki, wa ma tahta al-ka'bain fa huwa finnar. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap yang melebihi mata kaki maka tempatnya adalah neraka. Jadi pelanggaran ya, seperti isbal ketika sholat, ini pelanggarannya sholatnya tetap sah, tapi ini tidak terkait dengan syarat dan rukun, pahalanya berkurang. Kemudian sholat tidak berjamaah di masjid. Sholat tidak berjamaah di masjid untuk laki-laki tanpa udzur, ya, ini mengurangi pahala. Ada pelanggaran tapi tidak terkait syarat dan rukun. Jadi melakukan ibadah yang pada asalnya diperintahkan, ibadahnya disyariatkan, tapi ada pelanggaran. Berikutnya, asal ibadahnya ada, tapi ibadahnya dimodifikasi. Asal ibadahnya ada, disyariatkan, ibadahnya disyariatkan. Maksudnya sholat itu memang sesuatu yang diperintahkan. Asalnya ibadah sholat itu memang ada, tapi sholat itu dimodif. Sholat kan banyak macamnya, tapi semua sholat itu sholat yang memang ditentukan oleh syariat. Nah, kalau dimodif, ketentuannya itu membuat ketentuan sholat, cara-cara sholat tersendiri atau ditambah-tambah. Istilahnya kan modifikasi. Ini yang disebut dengan bid'ah. Contoh, sholat ar-ghaib, sholat malam nisfu Sya'ban, sholat ar-ghaib. Bapak Ibu tahu sholat ar-ghaib? Sholat ar-ghaib itu apa? Sholat ar-ghaib itu sholat Jumat, sholat antara maghrib dan isya di Jumat pekan pertama. Ya, intinya memang tidak ada ini dari syariat. Kalau memang belum tahu, alhamdulillah. Ya, tapi patut boleh tahu. Nah, ini bid'ah. Artinya apa? Artinya tidak ada tuntunannya dari syariat, tidak ada dalilnya. Dalil sholatnya ada, kita memang diperintahkan untuk sholat. Tapi kalau dimodif, nah dimodif itu apa? Modifnya ya, sholatnya dia buat ketentuan sendiri. Dan ini ada pernyataan khusus dari Imam Nawawi rahimahullah terkait sholat ar-ghaib itu adalah bid'atu munkarah. Kata Imam Nawawi rahimahullah, sholat ar-ghaib itu adalah bid'ah yang mungkar.
dan ini lumayan banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Allahumma musta'an. Semoga Allah beri kita semuanya dan kaum muslimin hidayah. Allahumma amin. Salat al-ghaib, salat malam nisfu Sya'ban 100 rakaat. Kemudian salat di malam Arafah, itu juga tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini semua amalan-amalan dalam bab ibadah. Yang pertama tadi apa? Amalan-amalan dalam bab ibadah yaitu mengerjakan ibadah yang sama sekali tidak diperintahkan, ya, sama sekali tidak diperintahkan. Kemudian melakukan ibadah yang dilarang secara khusus. Kemudian apa? Ibadahnya ada, tapi di waktu terlarang, dimodif. Ibadahnya ada perintahnya, tapi ada pelanggaran. Baik. Ini amalan ibadah, amalan dalam bab ibadah, amalan-amalan dalam bab ibadah. Kemudian yang kedua, ada amalan-amalan dalam bab muamalah. Dalam bab muamalah juga diatur oleh syariat. Ada tuntunannya dari Al-Quran dan Sunnah. Di antara contoh amalan-amalan dalam bab muamalah yang tidak sesuai dengan syariat, yang pertama yang berkaitan dengan hudud. Hudud itu apa, Pak? Hudud itu apa? Hukuman. Apa namanya istilahnya? Hukum hudud. Hukum had. Had itu apa? Hukuman. Ya, had itu hukum, hudud itu hukum-hukum. Artinya had itu kalau asal katanya itu, kalau dari secara bahasa, batasan. Ya, jadi ketika ada pelanggaran, dia melanggar batas gitu. Jadi yang pertama yang berkaitan dengan hudud, maksudnya penegakan hukum, ya, penegakan hukum. Contoh, hukum apa namanya? Mengganti hukum had zina dengan denda. Kalau hukum had zina apa? Kalau dalam syariat dirajam, tapi diganti dengan denda. Ini tidak sesuai dengan syariat. Kemudian mengganti hukuman had pencuri dengan membayar denda. Sama hukum pencuri dalam syariat apa? Dipotong. Kemudian mengganti hukum had zina seorang lelaki yang telah menikah dengan penjara. Kalau syariatnya bagaimana? Hah? Yang sudah menikah dirajam terus dirajam sampai mati. Jadi mengganti hukum-hukum itu ini yang disebut dengan mengada-ngada, bid'ah. Yang kedua berkaitan dengan akad-akad. Yang pertama terkait hukum had. Yang kedua berkaitan dengan akad-akad. Ini semuanya yang disebut dengan al-muamalah, muamalah. Yang berkaitan dengan akad-akad ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, akad-akad yang berkaitan dengan hak Allah. Kalau akad itu terkait dengan hak Allah, berarti akadnya itu tidak sah. Tapi kalau yang kedua, akad-akad yang berkaitan dengan hak manusia, nah itu bisa sah kalau orang yang didolimi itu ridho atau memaafkan. Baik, kita bahas yang pertama. Yang terkait dengan hak Allah, akad yang berkaitan dengan hak Allah seperti apa? Akad riba. Yang dilanggar apa? Hak Allah. Akadnya tidak sah walaupun kedua belah pihak, dua orang yang sepakat untuk pakai akad riba, walaupun kedua-duanya atau kedua pihaknya itu ridho, tetap tidak sah karena yang dilanggar akad yang berkaitan dengan hak Allah. Kemudian akad zina, walaupun suka sama suka, ridho sama ridho, yang dilanggar hak Allah. Pernikahan antara mahram, ini yang dilanggar hak Allah, aturan syariat.
menikahi wanita di masa iddah, kemudian jual beli khamar dan lain-lain. Ini semuanya akad yang berkaitan dengan hak Allah. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan hak manusia. Yang berkaitan dengan manusia. Contoh, jual beli di dalam hukum fikih itu ada namanya salah satu contoh jual beli yang melanggar syariat, yaitu jual beli an-najash. Jual beli an-najash. Jual beli an-najash itu maksudnya apa? Jual beli an-najash itu seseorang yang menawar satu barang dengan harga yang lebih. Seseorang yang membeli satu barang dengan harga yang lebih tinggi dari dari pembeli pertama tanpa ada niat membeli. Saya ulangi Pak ya. Seseorang menawar satu barang dengan harga yang lebih tinggi. Jadi ada orang, dia menawarkan, baru bertanya menawarkan dengan harga yang lebih tinggi kepada seorang penjual. Maksudnya dia itu bukan maksud membeli, tapi ingin mengelabui si calon pembeli yang kedua agar jualannya ini laku dengan harga yang lebih mahal. Jadi mengelabui. Nah, jadi dia bertanya, menawar dengan harga yang lebih tinggi, maksudnya bukan untuk membeli tapi untuk mengelabui pembeli yang kedua. Ini namanya al-bai'un najash, jual beli najash. Kenapa disebut najas? Itu ada riwayatnya. Intinya najas ini sudah terjadi di zaman Nabi dahulu. Tidak boleh ditegur oleh Nabi. Ini berkaitan dengan hak manusia. Contoh yang kedua, jual beli al-musarrah. Jual beli al-musarrah. Al-musarrah itu apa namanya? Nabi SAW bersabda, la tasurrul ibila wal ghanam. Asal nama istilah al-musarrah itu terdapat di dalam hadis. Kata Nabi SAW, la tasurrul ibila wal ghanam. Janganlah kalian mengikat puting onta atau kambing. Nah, jadi puting susunya itu diikat. Maksudnya apa namanya? Biar terlihat kambing atau onta tadi berisi, ya, susunya berisi, ya. Padahal susunya itu terlihat bersih karena diikat. Nah, nanti kalau setelah dibeli ternyata susunya sedikit atau tidak ada. Nah, maksudnya intinya itu. Intinya jual beli al-musarrah itu jual beli yang terkait dengan hewan ternak seperti onta atau kambing. Atau misalkan orang jual sapi, sapinya diisi air sampai gemuk, nah, jadi berat sapinya. Ini nggak boleh. Al-musarrah ini mustalahat syar'i. Yang intinya ini berkaitan dengan akad yang berhubungan dengan hak manusia. Ada tipu menipu di situ, curang. Ini apa namanya? Kalau yang berkaitan dengan hak manusia seperti contoh tadi, kalau setelah dibeli, kemudian orang yang membelinya itu setelah dia beli dan dia mendapatkan apa namanya keadaannya tidak seperti yang dijelaskan oleh penjual, maka si pembeli kalau dia ridho dan memaafkan, maka akadnya menjadi sah. Kalau dimaafkan atau mendapat ridho dari si pembeli, maka akadnya berubah bisa menjadi sah. Tapi kalau tidak, selama tidak diridhoi, tidak dimaafkan, maka akadnya tidak sah. Jadi hak manusia itu tergantung orang yang dizalimi. Kalau dia memaafkan, akadnya sah. Tapi kalau terkait hak Allah seperti riba dan lain-lain, itu tidak ada peluang yang kedua. Ya, peluangnya hanya satu, bahwa akad yang terkait dengan hak Allah apabila ada pelanggaran, maka muamalah ini tidak sah. Dan masih banyak contoh lain Pak ya.
Contoh lain, tidak adil ketika memberi hadiah kepada anak-anak. Orang tua yang memberi hadiah kepada anak-anak, tapi dia tidak adil. Ini akad dalam bermuamalah yang tidak sah. Tapi di sini dalam bab ini kata para ulama berbeda pendapat. Tapi pendapat yang kuat bahwa pembagian yang tidak adil kepada anak-anak seperti ini itu hukumnya tidak sah, tidak sesuai dengan syariat. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat tentang seorang sahabat yang bernama Bashir radhiyallahu anhu pernah memberikan hadiah kepada salah satu anaknya atau sebagian anaknya, tapi tidak memberikan hadiah kepada anak-anaknya yang lain. Melihat apa yang dilakukan oleh Bashir, istrinya dia tidak ridho dengan apa yang dibagikan oleh suaminya Bashir. Kemudian kata istrinya, aku tidak setuju dengan pembagianmu ini wahai suamiku, kecuali kalau Rasulullah SAW mau bersaksi atas pembagian yang kamu bagi. Akhirnya Bashir datang kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi bertanya kepada Bashir, wahai Bashir, apakah kamu punya anak selain anak yang kamu kasih ini? Kata Bashir, iya, na'am. Kemudian kata Nabi SAW, apakah anak-anakmu yang lain itu juga dapat bagian? Kata Bashir, tidak. Nabi SAW mengatakan, fala tushhidni idzan, kalau begitu aku tidak mau menjadi saksi. Fa inni la ushhidu ala jawr, fa inni la ashhadu ala jawr, aku tidak mau menjadi saksi atas pemberian yang kurang adil, pemberian yang tidak adil. Lebih tegasnya pembagian yang zalim. Seorang tua yang memberi hadiah kepada anak-anaknya tapi tidak adil, itu disebut dengan pembagian yang zalim. Kemudian contoh lain, seorang suami yang menalak istrinya ketika sedang haid. Seorang suami yang mentalak istrinya ketika sedang haid. Ini kita masih dalam pembahasan apa tadi Pak? Dalam pembahasan apa? Amalan dalam bab muamalah. Amalan dalam bab muamalah. Terkait apa? Hak manusia. Kalau yang pertama terkait hak, jadi masih dalam terkait hak manusia. Ketika seorang suami mentalak istrinya, berarti hubungannya antara satu manusia dengan manusia yang lain. Manusianya satu suami, manusia yang kedua istri. Nah, suami ini mentalak istrinya, tapi istrinya sedang haid. Di sini ada perbedaan. Di sini ada perselisihan pendapat dari kalangan fuqaha. Pendapat pertama mengatakan bahwa mentalak istri dalam keadaan haid itu tidak sah. Ya. Kenapa? Alasan pendapat yang pertama ini karena mentalak istri dalam keadaan haid itu menyelisihi syariat. Ya. Itu menyelisihi syariat, tidak tepat waktunya. Maksudnya apa? Waktu mentalak istri yang benar itu kata pendapat sebagian para ulama, pendapat yang pertama ini, mentalak istri itu mestinya ketika istrinya dalam keadaan suci. Dalilnya firman Allah surat At-Talaq, ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihin. Wahai Nabi, jika kalian menceraikan istri-istri kalian, maka ceraikanlah mereka pada waktunya. Nah, pada waktunya di sini apa? Pada waktu yang tepat, yaitu ketika sedang suci. Ini pendapat yang pertama, bahwa mentalak istri dalam keadaan haid tidak sah. Sebagian ulama yang berpendapat, pendapat kedua, mengatakan mentalak istri dalam keadaan haid itu sah. Nah,
Kalau pendapat yang pertama tadi itu pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kalau pendapat yang kedua yaitu yang mengatakan mentalak istri dalam keadaan haid itu tidak sah. Ini pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama. Apa dalilnya? Dalilnya dari hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar pernah mentalak istrinya ketika haid. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Murhu falyuraji'ha." Perintahkan dia untuk merujuknya, kata Nabi SAW. Ketika Abdullah bin Umar mentalak istrinya ketika haid, kata Nabi, "Murhu falyuraji'ha." Perintahkan dia untuk merujuknya. Bisa dipahami Pak ya? Ibu, kata Nabi, suruh Abdullah bin Umar itu untuk rujuk. Berarti dia sudah mentalak. Tsumma yumsikaha hatta tathur. Kemudian dia menahannya sampai suci. Tsumma tahid, kemudian haid lagi. Tsumma tathur, kemudian dia suci. Tsumma insya'a amsaka ba'd. Kemudian kata Nabi, kemudian jika dia mau, dia tetap menahannya. Wa insya'a talaqa qabla an yamas. Dan jika dia mau, maka dia boleh mentalaknya sebelum dia gauli. Fatilka iddatul lati amara Allah, dan itu adalah waktu yang Allah tetapkan. In tutallaqallahan nisa, untuk ditalaknya seorang wanita. Dari narasi hadisnya bisa ditangkap. Jadi Abdullah bin Umar mentalak istrinya dalam keadaan haid. Kemudian kata Nabi, suruh dia untuk rujuk, falyuraji'ha. Jadi ini dalilnya bahwa berarti talaknya sah. Ya kan? Ini pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa mentalak istri dalam keadaan haid itu sah. Nah, komentarnya para ulama yang berpendapat bahwa mentalak istri dalam keadaan haid itu tidak sah, yang masyhur itu pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya Pak ya. Beliau berkomentar, dan para ulama yang sependapat dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika mengomentari hadis ini, bahwa Nabi SAW bersabda, "Falyuraji'ha." Suruh Abdullah bin Umar itu setelah mentalak haid, yang tadinya mentalak istri yang sedang haid, afwan. Ini Ibnu Taimiyah berpendapat maksud dari falyuraji'ah ini apa? Iya, memahami maksud hadis Nabi yang mengatakan suruh dia kembali itu bukan maksud rujuk dalam artian setelah mentalak. Coba ya, bisa dipahami? Zahir hadisnya kata Nabi suruh dia rujuk. Nah, sebagian ada yang memahami bahwa ini berarti Abdullah bin Umar, Nabi membenarkan talaknya, sudah terjadi talak. Sebagian ulama memahami hadis ini bahwa Nabi ketika menyuruh Abdullah bin Umar mentalak istrinya, rujuk kembali kepada istrinya, itu bukan berarti talak, tapi dalam artian kembali, bukan berarti talak. Jadi kembali biasa, masih asli dalam keadaan seperti semula. Ala kulli hal, ini dalam bab muamalah, dalam bab muamalah. Kalau yang ada perbedaan, itu sesuai dengan pendapat yang paling kuat, kembali kepada kembali kepada dalil yang paling wajib. Ya, tentunya setelah kita benar-benar bertabayun dan memahami setiap dalil yang kita dapatkan. Kalau di situ ada perbedaan. Jadi intinya apa? Bahwa amalan bid'ah itu semuanya pasti tertolak. Bahwa raddun, bahwa mardudun. Di antara dampak buruk bid'ah, kata para ulama, kalau seseorang itu melakukan bid'ah,
setiap pelaku bid'ah ataupun ahli bid'ah yang mengada-ngadai, baik dia yang mengada-ngadakan pencetus bid'ahnya ataupun para pengikutnya, semakin mereka semangat beribadah, justru dengan ibadah mereka itu mereka semakin jauh dari Allah. Inilah dampak buruk bid'ah yang pertama. Jadi semakin semangat beribadah, tapi ibadahnya bid'ah, itu justru semakin membuat dia jauh dari Allah dan semakin dia dekat dengan syaitan. Syaitan lebih senang kalau ada orang yang dia itu berbuat bid'ah daripada seseorang itu melakukan dosa besar. Karena bid'ah itu dosa besar lebih besar daripada dosa besar. Dan ahlul bid'ah, pelaku bid'ah itu sulit dia bertaubat karena dia mesti selalu merasa benar. Pelaku bid'ah itu kalau diingatkan sulit, dan kecil kemungkinan dia bertaubat. Jadi semakin seseorang itu semakin semangat dia berbuat bid'ah, semakin jauh dia dari Allah. Dan ini sinkron dengan sebuah hadis, ya. Hadis tentang Khawarij, orang yang berpemahaman Khawarij. Nabi SAW bersabda tentang sifat orang-orang Khawarij. Kata Nabi SAW, yakhruju fikum qaumun tahqiruna salatakum. Ya. Akan muncul di antara kalian suatu kaum tahqiruna salatakum, yang mana kalian akan meremehkan salat kalian, ma'a salatihim, kalian akan merasa remeh dengan salat kalian dibanding salat mereka. Wasiyamakum, dan kalian akan merasa salat kalian itu tidak seberapa dibanding puasa mereka. Ma'asiyamihim wa amalakum ma'amalihim, dan setiap amalan kalian merasa tidak lebih baik daripada amalan-amalan kaum tersebut. Maksudnya siapa? Maksudnya orang-orang Khawarij. Mereka nanti akan muncul, yakhruju fikum, kata Nabi SAW. Wa yaqra'una al-Qur'an, mereka rajin membaca Al-Quran. La yujawizu hanajirahum, tapi tilawah mereka itu tidaklah melampaui kemampuan mereka. Yang rukuna minad-din kama yamruqus sahmu minar-ramiyah. Orang Khawarij itu, kata Nabi SAW, mereka keluar dari agama, keluar dari Islam seperti anak panah yang keluar menembus sasarannya. Nah, inilah gambaran pelaku bid'ah. Salah satu bid'ah orang Khawarij itu apa? Salah satu bid'ah orang Khawarij itu, mereka itu mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar. Jadi kalau akidah Ahlussunnah, ya, kalau berakidah Ahlussunnah yang benar itu, pelaku dosa besar itu bukan kafir, ya, tidak kafir. Tapi kalau orang Khawarij, ya, orang-orang Khawarij ini ciri khas yang paling utama yang ada pada mereka itu apa? Terlalu berlebihan di dalam beribadah, terlalu semangat berlebihan. Jadi semangatnya lebih berlebihan, terlalu berlebihan. Nah, jadi mereka berkeyakinan bahwa pelaku dosa besar itu kafir waliyadzubillah. Jadi semakin ahli bid'ah itu banyak ibadahnya, justru semakin jauh dari Allah dan justru semakin dekat dengan syaitan. Jadi di antara prioritas langkah-langkah setan, prioritas talbis jebakan iblis. Ya. Perangkap-perangkap setan itu apa? Setelah syirik, yang paling pertama setan itu berusaha bagaimana seluruh umat manusia ini berbuat syirik seluruhnya. Ini poin prioritas utama dakwahnya iblis. Jebakannya iblis bagaimana semua umat manusia ini syirik. Ya. Kalau syirik juga nggak mempan, dibujuk, dirayu, digoda nggak bisa, nggak mau mereka bersyirik. Prioritas yang nomor 2 setelah syirik, bagaimana setan itu menggoda manusia agar terjatuh ke dalam bid'ah. Jadi prioritas nomor 2. Jadi ranking 2, kalau iblis itu berhasil menjadikan manusia itu musyrik atau berbuat syirik,
itu iblis itu mendapat apa namanya, jabatan, penghormatan, apa namanya, ya mendapat penghargaan, mahkota istilahnya, jenderal, dapat pangkat yang paling tinggi itu ya menjadikan orang musyrik. Nah setelah itu jenderal yang pangkat setelahnya itu menjadikan, kalaupun dia muslim, nah di apa namanya, diperangkaplah dia ke dalam bid'ah. Jadi bid'ah itu kan luar biasa. Semakin semangat orang melakukan ibadah, tapi bid'ah justru semakin jauh dari Allah. Dan pelaku bid'ah tidak akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah nanti di akhirat. Nabi SAW bersabda, "Ana faratukum alal haud." Ya. Aku akan mendahului kalian di telagaku. Maksudnya Nabi dahulu, Nabi ke telaganya, Nabi menunggu umatnya di telaga. Aku mendahului kalian di telagaku. La yarfa'anna ilayya ar-rijalu minkum. Akan dinampakkan di hadapanku nanti sebagian orang di antara kalian, hatta idza ahwaitu. Ketika aku akan mengambilkan minuman untuk mereka. Ketika ada sebagian orang di antara kalian, kata Nabi, datang mendekat ke telagaku, kemudian aku mengambil air telaga itu untuk aku berikan kepada dia. Kata Nabi, "Ihtuliduni." Tapi orang-orang tadi yang sudah hampir mendekat, yang tadinya Nabi ingin kasih minum, kata mereka bahwa orang itu dijauhkan. Nabi sudah siap-siap mau ngasih air telaga, tapi kemudian orang-orang itu dijauhkan. Fa'aqulu ay rabbi ashabi, ya Allah, kenapa dijauhkan? Itu kan umatku. Itu kan umatku. Fa yaqulu la tadri ma ahdathu ba'da. Kemudian dikatakan kepada Nabi, wahai Muhammad, kamu tidak tahu. Kamu tidak tahu ma ahdathu ba'da. Bagaimana mereka itu berbuat bid'ah sepeninggalmu, wahai Muhammad. Ini dalil bahwa pelaku bid'ah itu terlalu banyak, terlalu besar ancamannya. 11-12 ancamannya dengan pelaku kesyirikan. 11-12 kalau bahasa kitanya. Jadi perbedaan derajatnya orang-orang musyrik dengan pelaku bid'ah itu, na'udzubillah, wallahu musta'an. Fa'alaikum bisunnati. Maka solusinya kata Nabi, ya, ketika kita mendapatkan terlalu banyak, sebagaimana yang kita saksikan di zaman sekarang, terlalu banyak perselisihan dalam bab agama, solusinya fa'alaikum bisunnati, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin an-nahdiyyin, dan hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnah para khalifah yang mendapatkan petunjuk. Haddu 'alaiha bin nawajid, pegang dan gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Allah musta'an wa alaihi tuklan. Semoga Allah selamatkan kita dari bid'ah. Allahumma amin. Sudah bunyi? Alhamdulillah. Ada pertanyaan Pak? Tidak ada ya? Insyaallah kalau bab bid'ah ini insyaallah sudah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz Sandar kesehatan dan Allah menjaganya. Mau nanya tak? Di kampung saya tak, kalau saya pulang itu setiap sholat, habis sholat maghrib itu saya nanya kan, dia itu melakukan sholat 2 rakaat, yaitu sholat gaib. Terus saya nanya sholat gaib itu ya. Ini sholat apa, saya bilang itu. Ini sholat gaib, sholat jenayah itu kan. Karena kalau di Masjid Nawawi, Masjid Haram kan selesai sholat wajib itu ada sholat jenayah ya. Itu di kita kan dia melakukan sholat gaib itu karena di Indonesia ini pasti di wilayah mana aja ada yang meninggal itu. Jadi kita belum sempat menyolatkan, makanya di kampung saya itu setiap habis sholat maghrib itu selalu merutinkan sholat itu. Apakah itu ada dalilnya di? Oh, jadi di kampung? Iya, di kampung. Ada di sebuah kampung Bapak? Iya. Setiap maghrib sholat maghrib gitu? Iya, setelah sholat maghrib. Ya. Oh gitu. Itu dirutinkan terus itu. Itu apa dibolehkan? Kaitannya tadi dengan Masjid Haram kenapa? Sholat jenazah? Habis sholat
wajib kan ada sholat Iya. ya. Sering, iya. Iya. Ya itu diamalkan di kampung saya itu. Diamalkan di kampung. Kalau di Masjidil Haram itu sholat jenazah itu sering ada. Iya. Sering ada. Sering ada atau selalu ada? Selalu ada. Selalu ada yang meninggal. Iya. Baik. Iya. Saya belum bisa memastikan itu, tapi kalau Bapak lebih tahu. Ala kulli hal, di Masjidil Haram itu sering ada atau selalu ada, karena memang banyak umat manusia kan, kaum muslimin yang selalu berhaji, yang selalu berumroh, berhaji dan berumroh, ya kan, dari berbagai daerah, dan banyak dari kalangan orang-orang lanjut usia yang berhaji, yang mereka kemudian wafat di situ, atau sebagian orang yang sakit. Ala kulli hal, di Masjidil Haram sering ada sholat jenazah setiap pada sholat, ya. Itu namanya sholat jenazah, ya Pak ya. Berarti jenazahnya ada. Nah, yang menjadi pertanyaan, di sebuah kampung, tadi kata Bapak, juga dipraktikkan sebagaimana yang dipraktikkan di Masjidil Haram, gitu Pak ya. Nah, apa yang dipraktikkan di kampung ini sama nggak? Ya di sana kan kita nggak ada jenayahnya ya. Mungkin ada anggapan, mungkin ada anggapan dan pandangan bahwa ini sama dengan Masjidil Haram. Berarti kita juga sholat jenazah di sini, tapi sholatnya sholat gaib, gitu Pak ya? Iya betul. Iya. Allahu a'lam. Kalau seperti ini butuh dalil. Kalau di Masjidil Haram itu artinya sholat jenazah sebagaimana kita sholat jenazah dimanapun, di masjid manapun. Berarti jenazahnya ada. Karena memang kenapa sering dan kenapa selalu ada? Karena memang umat manusia jumlahnya kan selalu banyak, dan wajar sholat jenazah itu selalu berkelanjutan. Tapi ini bukan sholat gaib. Beneran memang sholat jenazahnya ada. Walaupun kita yang di belakang tidak melihatnya, jenazahnya memang ada. Baik. Nah, jadi sholat jenazah yang ada di Masjidil Haram itu bukan sholat gaib, tapi sholat jenazah. Jenazahnya hadir. Gaib itu apa? Gaib itu tidak ada atau tidak terlihat. Jenazahnya jauh. Nah, sholat jenazah yang ada di Masjidil Haram bukan sholat gaib. Nah, jadi sholat gaib yang dilakukan oleh orang-orang kampung tadi yang selalu mereka sholat gaib, ya pertama itu tidak terjadi di Masjidil Haram. Kemudian yang kedua itu juga tidak ada syariatnya, gitu Pak ya. Bagaimana hukumnya sholat gaib? Sholat gaib itu ulama berbeda pendapat. Ulama berbeda pendapat. Tapi yang jelas, sebagian ulama ada yang berpendapat sholat gaib itu ada, tapi bukan cara sholat gaib seperti tadi yang dilakukan oleh orang-orang kampung. Dalam artian sholat gaibnya selalu terus setiap pada sholat, itu tidak ada contohnya. Kecuali misalkan seperti kemarin berita Palestina dan lain-lain, ya, sholat gaib tokoh-tokoh yang benar pendapat terkait pendapat yang mengatakan bahwa sholat gaib itu ada dan boleh, ya itu sebenarnya khusus untuk tokoh-tokoh, untuk para tokoh yang masyhur gitu loh. Hatta para duat, para ulama, itu sholat gaib itu boleh. Itu bagi yang berpendapat sholat gaib itu boleh. Gitu Pak ya. Nah, bukan berarti setiap ada yang meninggal kemudian kita nggak bisa sholat, kita sholat gaib, enggak. Tidak semua orang. Itu hanya khusus untuk tokoh. Seperti tokoh Najasyi yang dalam riwayat itu. Jadi Pak, intinya sholat gaib yang dilakukan terus-menerus enggak benar. Allahu a'lam. Bismillah Ustaz, masalah suami yang mentalak istri sedang haid yang rajih yang mana? Sah atau yang tidak sah? Ya, kalau pendapat yang pertama mereka mengatakan yang rajih itu pendapat mereka. Kalau pendapat yang kedua mereka mengatakan yang rajih itu pendapat mereka. Mana yang rajih? Allahu a'lam. Insyaallah nanti mungkin di waktu lain kita bahas. Maksudnya perlu ada beberapa kulihal dua pendapat ini dalilnya sama-sama kuat, Iya. Insyaallah nanti kita bahas pada pertemuan lain atau tanyakan ke ustaz yang lain insyaallah.
Kalau belum sempat tanya yang lain, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita bahas. Allahu a'lam. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Mohon maaf Ibu, mohon maaf ya dengan pertanyaan ini. Insya Allah nanti ada waktu ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.